Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat yang semoga Allah senantiasa merahmati masing-masing kita dan merahmati perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini di akhir pekan. Di hari Ahad kita duduk sejenak untuk menambah iman kepada hari kiamat, menambah iman kita kepada Allah, dalam artian menguatkan iman kita kepada Allah. Karena kunci penguatan iman itu ada pada ilmu. Seorang pengen imannya kuat, maka ilmuilah agama ini, terutama ilmu akidah. Tanpa ilmu tidak akan mungkin iman seseorang itu kuat, karena dasar agama kita ilmu. Dasar agama kita, bahkan agama kita tegak di atas ilmu. Seperti Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, apa fa'lam? Dari kata alima ya'lamu, i'lam, fa'i'lam, fa'lam, artinya berilmulah, ketahuilah, pelajarilah, pahamilah tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Ya, ternyata untuk bisa memahami la ilaha illallah butuh dipahami ilmunya. Tidak bisa dengan sendirinya, atau dapat ilmu laduni habis bertapa keluar jadi alim, nggak ada. Tidak ada orang yang bertapa jadi alim, nggak ada. Jadi bodoh iya, dipermainkan jin iya, jadi alim tidak akan mungkin. Apalagi biasanya orang bertapa pasti meninggalkan syariat, nggak? Orang bertapa di gua 10 hari sebulan, meninggalkan syariat nggak biasanya? Meninggalkan syariat nggak, sholat nggak apa. Makanya sungguh cerita konyol, katanya Wali Songo ada yang bertapa selama sebulan. Lah gimana sholatnya? Apa iya wali meninggalkan syariat? Maka tidak mungkin, tidak akan mungkin wali-wali Allah meninggalkan syariat Allah. Justru wali Allah adalah orang yang terdepan dalam mengamalkan syariat. Wali Allah, wali yang terdepan dalam memahami syariat, memahami agama ini. Tanpa itu berarti wali syaitan. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang bab mahabbah, bab tentang cinta, terutama mahabbatullah, kecintaan kepada Allah
dan juga dibahas di dalamnya orang-orang yang mencintai selain Allah, ya. Makanya sebelum kita masuk kepada bab baru, bab tentang khauf, karena bab setelah ini tentang khauf, tentang rasa takut, kita sedikit membaca tentang ringkasan dari bab yang kita bahas kemarin. Yang pertama, fihi qala al-muallif rahimahullah fihi masail. Ini murajaah sekilas dari yang kita bahas sebelumnya dari tentang bab mahabbatullah. Kata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi masail, di dalam pembahasan bab firman Allah, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Beliau menyebutkan bahwa di bab yang kita bahas kemarin, di dalamnya dibahas tafsir ayatul Baqarah, tafsiru ayatul Baqarah. Di bab ini dibahas tafsir ayat dari surah Al-Baqarah. Itu surah apa? Ayat berapa? Ayat 165 yang berbunyi wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Bahwa ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sesembahan yang disembah oleh Allah. Yang mana sesembahan yang disembah selain Allah tersebut, mereka para penyembahnya mencintainya, yuhibbunahum, mereka mencintainya, kahubillah, layaknya Allah dicintai. Dan ini sudah kita bahas kemarin tentang maksud dari yuhibbunahum kahubillah, ya, yuhibbunahum kahubillah, artinya di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik yang menjadikan sesembahan selain Allah, mereka mencintai sesembahannya seperti Allah dicintai, dalam artian secara zahir, diagungkan, sujud kepadanya, meminta kepadanya, ya, artinya mirip gitu kan, seperti apa? Allah dicintai. Akan tetapi hakikatnya berbeda tentunya kan, artinya tidak sama dan tidak akan pernah sama plek bahasanya. Orang kafir, orang musyrik mencintai sesembahannya seperti orang mukmin mencintai Allah, tidak akan sama, persis tidak akan sama, dalam artian plek sama nggak mungkin, mirip iya. Makanya Allah membahasakan kahubbillah, seperti, mirip, layaknya Allah dicintai. Nah, juga yang kedua kemarin kita sebutkan tafsiru ayati bara'ah. Di bab ini juga kemarin kita bahas, kata Syekh, tafsir penjelasan tentang ayat dari surah Bara'ah. Apa surah Bara'ah? Surah Bara'ah itu surah At-Taubah. Karena awal ayat berbunyi bara'atum minallah. Nah, ayat keberapa? Ayat ke-24 yang berbunyi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wahai Rasul, katakan kepada manusia, terutama mereka yang mengklaim beriman kepada Allah, in kana aba'ukum, ya, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum, jika anak-anak kalian, wa ikhwanukum, jika saudara-saudara kalian, wa azwajukum, jika pasangan-pasangan hidup kalian, terutama istri, wa ashiratukum, juga termasuk jika kerabat-kerabat kalian. Ashirah artinya kerabat, ya, dekat ataupun jauh. Jika kerabat-kerabat kalian, wa amwalun, atau harta-harta kalian, iqtaraftumuha, yang kalian berusaha untuk memperolehnya, karena harta diperoleh dengan berusaha kan. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian telah memperolehnya dengan susah payah. Wa tijaratan takhshawna kasadaha, atau jika perniagaan, perdagangan yang kalian khawatir kasadaha, khawatir bangkrut, ya. Karena orang jualan biasanya ada nggak kekhawatiran rugi? Hah? Orang jualan ada nggak kekhawatiran rugi? Ada, ya. Sehingga Allah mengatakan wa tijaratan takhshawna kasadaha, atau perniagaan dari perniagaan dunia yang kalian khawatir bangkrut, khawatir rugi. Wa masakinu tardawnaha, atau rumah-rumah yang kalian ridhoi, yang kalian senangi, yang kalian bangun sendiri dengan harta kalian. Ahabba, itu semua lebih kalian cintai. Di mana? Di hati tentunya kan, kecintaan di hati. Jika hal itu semua lebih kalian cintai buat kalian minallah, daripada kecintaan kepada Allah, wa rasuli, kepada rasulnya,
wa jihadin fi sabilillah, harta dan hal-hal tersebut lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah. Kata Allah, fatarabbasu, tunggu, kata Allah, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusan buat engkau. Keputusan apa? Azab. Artinya orang-orang yang lebih mencintai bapaknya, anaknya, keturunan dan sebagainya, termasuk harta tadi, rumah-rumah, lebih dicintai ketimbang taat kepada Allah dan Rasulnya, tunggu Allah mendatangkan azab, musibah kepada kalian. Ini satu hal yang memang sering terjadi, kecintaan orang kepada orang tua, kepada anak, kepada kerabat, kepada istri, harta, perniagaan, ini kan lebih dicintai memang. Karena itulah manusia berlomba-lomba dalam dunia kan, ya kan? Berlomba-lomba dalam dunia, berbangga-bangga dengan keturunannya. Wa tafakhurum bainakum fil amwali wal aulad, kata Allah. Bahwa manusia di kehidupan dunia mereka saling berbangga-bangga dengan punya kerabat, keturunan, harta dan sebagainya. Begitulah kata Allah. Tapi jika hal itu lebih dicintai, maka tunggu ketetapan Allah. Apa di antara ketetapan Allah? Azab kepada mereka yang lebih condong kepada dunia. Ini juga tafsir yang disebutkan dalam surat Taubah, sudah kita bahas kemarin. Yang ketiga, ats-tsalitsah wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam 'ala nafsi wal ahli wal mal. Bahwa di bab ini juga kemarin kita bahas wajibnya mencintai Nabi, melebihi diri sendiri ataupun keluarga dan harta. Artinya Nabi, kecintaan kepada Nabi itu nomor 2 setelah Allah kan, setelah Allah kemudian Rasulnya. Sampai pun diri sendiri jangan didahulukan, seperti pernyataan Umar yang kita bahas kemarin. Di antara penjelasan bab ini atau poin ini, bahwa Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabba min kulli syai' illa nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali diriku. Berarti kecintaan Umar kepada Nabi setelah dirinya kan. Kata Rasulullah, tidak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Engkau tidak dikatakan beriman sampai diriku, maksud Nabi, lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, anta ya Rasulullah ahabba min kulli syai' hatta min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai sampai pun diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar, sekarang baru benar keimananmu wahai Umar. Ini menunjukkan pernyataan Umar yang mengatakan bahwa engkau wahai Rasul lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali diriku, kan mengecualikan diriku, berarti belum mengedepankan apa? Dirinya. Ternyata tidak, dan keliru, dan diluruskan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah hal yang keliru, tidak boleh. Makanya realitasnya yang pernah kita bahas kemarin, bahwa realitasnya para sahabat Nabi, kecintaan kepada Nabi setelah Allah itu luar biasa. Dan saya pernah membawakan bagaimana kondisi para sahabat. Mereka kalau mendengar Nabi dan pasukan perangnya pulang dari medan perang, mereka berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan Nabi. Sampai para sahabiat, istri-istri Nabi, mereka berbondong-bondong keluar rumah untuk mendengar kabar. Pertama kali yang mereka pengen dapat berita dari rombongan yang pulang dari peperangan apa? Pengen dapat berita apa? Bagaimana Rasulullah. Mereka tidak bertanya bagaimana suamiku, bagaimana anakku yang ikut perang bersama Nabi. Tidak, bukan itu yang mereka tanyakan dulu. Yang mereka tanyakan apa? Bagaimana Nabi. Setelah mereka mendengar bahwa Nabi SAW sehat, selamat, mu'afa, kondisi baik, baru mereka tenang, bahagia. Setelah itu baru mereka mencari berita, bagaimana suamiku, mana anakku yang ikut perang. Baru, dan itu realitas dan dicatat dalam sejarah sirah. Begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena mereka paham, dan mereka sangat paham sebagaimana difahamkan oleh Nabi bahwa seorang mukmin jika menginginkan merasakan manisnya iman, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya, termasuk di dirinya. Dia akan merasakan apa? Halawatal iman, manisnya iman. Ini kemarin kita bahas. Karenanya apa? Wajibnya mencintai Nabi, didahulukan, atau kecintaan kepada Nabi lebih didahulukan ketimbang dirinya, keluarganya maupun hartanya. Ar-rabi'ah, nafyul imanu la yadullu ala khuruji minal Islam. Penafian iman, walaupun di sini mengatakan penafian iman di sini maksudnya penafian kesempurnaan iman ya. Karena kalau penafian iman yang dimaksud pokok iman ya tentunya kafir. Tapi maksud penafian iman di sini apa? Penafian kesempurnaan iman. Maka penafian kesempurnaan iman tidak menunjukkan seorang itu keluar dari Islam. La yadullu ala al-khuruji minal Islam.
la yadullu ala khuruji minal Islam. Ya, terutama hadis thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman. Di sini kata para ulama, hadis ini tentang penafian kamalul iman. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, al-khamisah, annal imana halawatun qad yajiduha al-insan wa qad la yajiduha. Yang kelima, kata Syekh, bahwasannya iman itu bahwasannya iman itu memiliki rasa manis. Iman itu memiliki rasa manis. Tentunya manisnya di hati beda nggak dengan manisnya di lidah? Beda apa sama? Manisnya di lidah dengan manis di hati beda apa sama? Beda kan? Tapi konteksnya sama-sama manis. Nah, kalau manis di lidah ya apa? Madu, apa lagi? Gula, apa lagi? Makanan ya. Manis di lidah berarti kaitan makanan. Kalau manis di hati kaitannya apa? Rasa seperti bahagia, ya, punya apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tenang, legowo hati ini, ya. Termasuk cinta apa? Cinta istri, kan ada di hati, manis di hati, iya gak? Apalagi punya madu gitu kan. Tapi juga qad yakunu qad yajiduha al-insan. Jadi manis iman itu terkadang dirasakan oleh sebagian orang beriman. Wa qad la yajiduha, dan terkadang manis iman tidak dirasakan oleh orang yang beriman. Paham? Bahwasanya ada orang yang beriman tapi dia tidak merasakan manisnya iman. Seperti apa contohnya? Atau kondisi bagaimana? Ya tadi tiga poin dalam hadis tadi. Nabi mengatakan kan, ada 3 perkara yang jika 3 perkara ini kata Nabi ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan merasakan manisnya iman, kan? Apa yang pertama? Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Hendaklah ketika seorang mukmin mencintai orang lain, jadikan dasar kecintaan karena Allah. Yang ketiga apa? Ini murojaah ini. Yang ketiga apa? Wa an yakrahu fil kufri. Dia benci, dia tidak suka jika kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu an yuqdhafa finar, sebagaimana dia tidak suka kalau dijebloskan ke neraka jahanam. Nah, jika tiga hal ini, 3 perasaan ini ada pada seorang mukmin, dia akan merasakan manisnya iman. Paham? Berarti mafhumnya kebalikannya. Jika orang aku mukmin tapi dia lebih mendahulukan hartanya, lebih mendahulukan istrinya dan sebagainya, syariat Allah diabaikan, akan merasakan manis iman enggak? Enggak. Tidak akan merasakan manis iman, karena yang pernah mengatakan tadi tentang hadis ini bahwa bukan penafian iman, asal iman, tapi penafian kamalul iman, kesempurnaan iman. Artinya kalau orang ngaku beriman tapi yang didahulukan dalam hatinya hanya duniawi, ya, dia beriman cuma tidak sempurna imannya dan tidak akan merasakan manisnya iman. Ya. Umpamanya apa? Dia membenci atau mencintai seorang tidak karena Allah, dia mukmin, dia senang sama orang tapi senangnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman dalam persahabatan, tidak akan merasakan. Dan yang ketiga, jika seorang mukmin, artinya dia ngaku beriman, menyatakan iman, tapi dengan apa? Dengan berbau kemunafikan dia senang. Paham maksudnya? Berbau kemunafikan dia senang. Maka iman yang ada pada hatinya tidak akan ia rasakan manisnya. Seperti orang-orang yang terjangkiti kemunafikan. Orang muslim, mukmin muslim gitu kan. Lisannya seringnya berbohong. Ya kan? Perbuatannya sering berbuat kemunafikan. Ya, berjanji, ya mengingkari, dikasih amanah, khianat. Bagaimana orang seperti ini? Orang seperti ini tidak akan merasakan manis iman yang telah ia tanam, tidak akan. Sudah akhirnya sama seperti orang kafir zahirnya. Iya, muamalah seperti itu. Maka tidak akan merasakan manis iman. Tidak ada pembeda pada hati dia dengan hati orang kafir. Secara rasa tidak ada beda. Karena kata Syekh mengatakan bahwa iman yang ada pada hati seorang hamba itu terkadang sebagian orang merasakan manisnya iman, merasakan bahwa iman itu betul-betul ada di sini. Dan terkadang sebagian orang tidak merasakan manisnya iman. Ya. Seperti namanya orang-orang muslim, bawaan yang Rasulullah terus. Uripnya itu apa?
apa bahasanya? Selalu menampakkan kesedihan terus. Orang yang seperti ini umumnya dia bermasalah dalam mengimani bab takdir biasanya. Orang-orang yang bawaannya Rasulullah, ya, bawaannya murung terus, bawaan itu nggak pernah bahagia. Ketemu orang cerita kesusahan terus. punya medsos cerita tentang kesusahan. Orang seperti ini jangankan iman, bahagia, sekedar bahagia merasakan hidup aja nggak akan merasakan dia itu. Paham? Apalagi manusia iman. Karena kalau orang yang merasakan manusia iman, susah sekalipun secara zahir dia tetap bahagia. Dari mana Ustaz? Hadis Nabi, contoh riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Hurairah, Nabi mengatakan bahwa ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh seluruh urusan, seluruh keadaan orang beriman itu kebaikan, nggak ada keburukan. Ini kan kunci kan? Kunci apa? Untuk bahagia. Bahagia hidup di atas iman yang benar. Kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh perkara keadaan orang beriman itu seluruhnya apik, seluruhnya baik, seluruhnya berpahala. Dan sebelum saya lanjutkan hadisnya, Nabi mengatakan seluruh perkara orang beriman itu menjadi baik, berpahala. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan yang seperti ini hanya dimiliki orang beriman. Artinya rasa yang seperti ini atau kebaikan yang baik secara mutlak ini hanya dimiliki orang beriman. Berarti mafhumnya orang kafir nggak akan memilikinya. Bagaimana kriteria orang beriman seluruh perkara yang baik? Dua. Idza asabatu sarra syakara, jika dia mendapat kenikmatan apapun bentuknya, sekecil apapun, dia bersyukur, bahagia, memuji Allah. Dan pernah saya bahas insyaallah hal ini. Dia bersyukur, memuji Allah, bertambah ibadahnya kepada Allah, bertambah dekatnya kepada Allah. Maka rasa syukur atas nikmat Allah meskipun kecil menjadi apa? Menjadi kebaikan buat dia, kebaikan secara zahir dia bahagia, secara batin dia merasakan manisnya iman dari nikmat yang sampai kepada dia dan dia merasakan itu nikmat. Yang kedua, wa idza asabathu dharra, jika dia tertimpa kemudaratan, keburukan, sabara, dia milih bersabar. Umumnya orang kalau tertimpa musibah sabar apa enggak? Umumnya enggak. Dan umumnya orang Rasulullah itu ketika senang apa ketika susah? Umumnya ketika susah kan, diuji, kurang harta, susah. Umumnya ya. Lebih parah lagi, dikasih nikmat tetap susah. Ini lebih parah lagi tuh. Maka sudah, kalau susah apa senang aja kasih nikmat dia nggak senang, sudah mau cari apalagi kebahagiaan dia susah. Tapi umumnya biasanya apa? Ketika ditimpa musibah, kemudaratan, orang sedih. Permasalahan sedih boleh, tapi tetap bahagia dengan iman, ini yang perlu dihadirkan. Makanya Nabi mengatakan, wa idza asabatu dharra, jika dia tertimpa kemudaratan, sabara, dia bersabar. Apa sih kriteria orang bersabar ketika ditimpa ujian? Saya pernah nyebutkan yang pertama apa? Dia meyakini musibah itu bagian dari takdir Allah yang telah Allah takdirkan. Dia meyakini bahwa musibah apapun bentuknya yang sampai menimpa dirinya itu takdir Allah yang sudah Allah takdirkan. Berarti kalau tidak terjadi, takdir dia bukan. Kalau tidak terjadi, bukan. Makanya Allah mengajarkan hal ini di surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan, sekali-kali musibah tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah takdirkan buat kami. Kan gitu konsep orang mukmin. Maka tidak perlu ketakutan berlebihan ketika ada suatu bahaya. Seperti corona kemarin gitu maunya. Ketakutan luar biasa. Takut boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Nah, kenapa? Allah mengajarkan dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul, katakan Rasul, terutama orang yang beriman, lan yusibana, sekali-kali musibah apapun tidak akan menimpa kami illa kecuali ma kataballah, dan kecuali musibah itu telah Allah tetapkan buat kami. Kecuali apa?
musibah itu telah Allah takdirkan buat kami. Huwa maulana, Allah lah pelindung kami. Huwa maulana, Allah lah pelindung kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, bertawakalnya orang beriman. Orang beriman meyakini musibah takdir Allah. Nah, supaya terlindung dari musibah, dia pun minta kepada Allah perlindungan, bukan kepada yang lain, bukan dengan jimat-jimat, bukan dengan tolak bala. Nggak ada. Orang beriman faham takdir apapun yang terjadi Allah yang mentakdirkan. Kalau dia pengen terhindar dari musibah, minta pelindungnya kepada Allah yang mentakdirkan dan yang tidak mentakdirkan. Sudah. Wa 'alallah, kata Allah, hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, bertawakalnya orang beriman. Sudah. Nah, ini prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hidup kita bahagia dan tenang dengan iman. Dan ketentuan iman di agama kita kan ada sumber dalil ya, pijakannya Al-Qur'an dan hadis Nabi. Sudah. Jadi nggak perlu katanya, apalagi mitos. Mitos apa mitos? Mitos itu keyakinan yang tidak ada buktinya. Mitos itu keyakinan yang tidak ada buktinya, yang tidak pernah teruji secara eksperimen. Nggak ada. Itu mitos ya. Seperti apa contohnya? Keyakinan yang dikategorikan mitos, keyakinan yang tidak pernah ada bukti. Apa contohnya? Orang kalau nabrak kucing pasti kena musibah terus. Itu kan keyakinan mitos, keyakinan yang tidak pernah ada buktinya. Nah, orang beriman tidak demikian, melandasi keyakinannya dasarnya Al-Quran, hadis, Al-Quran dan hadis Nabi. Sudah. Yang tidak ada dasarnya ya nggak usah diyakini. Sudah selesai. Nah. Kemudian yang kedua, orang yang sabar ketika musibah apa? Tadi kan pertama karena takdir Allah, dia meyakini itu takdir Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang sabar ketika tertimpa musibah dia yakin bahwa musibah itu terjadi juga sebab dirinya, sebabnya dirinya. Contoh mamanya orang apa contohnya? Mencret mamanya. Kena musibah mencret. Kena musibah penyakit diare mamanya. Dia terkena diare, takdir Allah bukan? Iya. Tapi sebabnya siapa kira-kira? Ya orang dia yang cuma bisa apa? Makan cabai berlebihan mamanya. Ya, atau makan tidak cuci tangan sehingga kuman masuk ke mulutnya lewat makanan yang dikonsumsi dengan tangan dia. Iya kan? Iya. Artinya takdirnya Allah, tapi apa? Penyebabnya dia sendiri. Tidak perhatian dengan apa makanan. Sudah tahu sering asam lambung, sudah tahu punya penyakit itu, dia tidak memperhatikan makan-makan yang membahayakan lambungnya lagi. Ya, atau minum-minuman keras, atau minuman yang intinya mudarat lah. Makan minum yang sudah basi umpamanya. Kan makan minum yang sudah basi kan tidak termasuk thayyibat. Yang Allah bolehkan kita makan atau thayyibat. Thayyibat itu apa? Ya secara zahir makanan yang baik, tidak kadaluarsa. Yang kedua, halal secara syar'i. Paham? Iya. Dan hampir makanan atau minuman yang Allah haramkan pasti mudarat. Pasti mudarat. Makan minuman yang Allah haramkan pasti mudarat. Kalaupun ada manfaat sedikit. Contoh khamr lah. Allah masih menyebutkan wa manafi'ul linnas. Khamr itu ada manfaat buat manusia. Allah menyebutkan khamr ada manfaatnya, ada. Wa manafi'ul linnas. Khamr itu ada manfaat buat manusia. Tapi wa itsmuhu akbaru min nafi'iha. Keburukannya, mudaratnya lebih banyak, lebih besar ketimbang manfaatnya. Itu pun tetap Allah haramkan. Sama halnya kayak gini. Ustaz, rokok itu baik. Saya kalau nggak merokok saya nggak bisa berpikir. ini argumen para perokok biasanya. Ustaz, saya ini orang rokok nggak bisa berpikir Ustaz. Orang saya mikir. Saya pernah karena ada sebagian kerabat tukang ya, pemebel gitu, bikin kusen, bikin apa, pus ngerokok. Pak, apa orang rokok?
Aku nek ora iso ngerokok ora iso mikir ya. Astagfirullah. Bagi orang ini manfaat yang merokok. Manfaat nggak bagi orang ini dengan dia berargumen seperti itu? Ya ada manfaat kan memang. Tapi kalau ditimbang mudaratnya besar mana? Besar mudaratnya. Tapi orang-orang yang memang demen sama keburukan biasanya ada aja apa namanya? Ada aja pembelaannya. Dia nggak lihat tuh orang yang merokok sampai bolong di sini paru-parunya gini nih. Itu sudah takdirnya memang. Menang-menangan biasanya gitu. Karena masalahnya apa? Dia belum terkena musibah itu. Kalau konsep betul bahwa musibah apapun memang Allah mentakdir itu, masalahnya orang yang mukmin diajarkan oleh Nabi la darara wala dirara. Tidak boleh berbuat bahaya dan membahayakan orang lain ataupun dirinya. Iya. Ya, paham maksudnya? Nah, intinya bahwa cerdaslah dalam berbuat ya, dan dalam beramal. Karena saya katakan bahwa musibah itu terjadi penyebab diri sendiri. Yang ketiga, orang yang bersabar ketika diuji, dia berusaha ridha, hatinya ridha menerima yang menjadi takdir Allah. Sudah, nggak perlu menyalahkan Allah, nggak perlu menyalahkan apa, nggak perlu ngerusulullah, nggak perlu meratap. Sudah, maka bentuk keridhaan seorang mukmin dari musibah yang terjadi apa? Katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Sudah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah takdirkan sudah menjadi keharusannya. Nggak mungkin bisa diingkari, nggak mungkin. Dan yang keempat, orang yang sabar ketika diuji apa? Orang yang bersabar ketika diuji berbagai ujian. Yang keempat, yaitu berdoa kepada Allah, minta kebaikan atas musibah yang telah menimpa dirinya. Berdoa kepada Allah, minta kebaikan dari musibah yang menimpa dirinya. Bagaimana minta kebaikan? Doanya ini, Allahumma khlufni, atau apa banyak bentuknya? Doanya ketika kita tertimpa musibah agar diberi kebaikan, Allahumma ujurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Itu doanya yang Nabi ajarkan. Allahumma ujurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Allahumma, ya Allah artinya. Allahumma itu artinya ya Allah. Ujurni, berikan aku pahala. Fi musibati, atas musibah yang menimpa diriku. Itu artinya. Allahumma ya Allah, ujurni, berikan aku pahala. Fi musibati, atas musibah yang telah menimpa diriku. Wa khlufni, dan gantikan untukku khairum minha, yang lebih baik dari musibah itu. Itu doa yang Nabi ajarkan, supaya musibah yang telah menimpa kita betul-betul berbuah kebaikan. Makanya ada satu konsep yang diajarkan oleh para ulama dari istimbat dari berbagai hukum, musibah apapun yang menimpa orang mukmin itu baik, nggak ada buruk. Meskipun akhirnya tidak baik, tapi hakikatnya kebaikan bagi orang mukmin. Itu konsep sebenarnya, bahwa musibah apapun yang menimpa orang mukmin itu kebaikan. Itu kebaikan, bukan keburukan. Contoh, sakit musibah nggak? Musibah. Ada sebenarnya orang sakit sampai menahun sakitnya, bahkan sampai dibawa mati. Maksudnya sampai menjadi penyebab kematiannya. Maka musibah penyakit, jika si mukmin tadi yang tertimpa musibah memandang bahwa itu takdir Allah, mungkin penyebab awalnya dia sendiri, ya, seperti biasanya orang yang kena, siapa nih ada kenal tuh, dia apa nih, dia sering cuci darah. Orang yang sering cuci darah itu penyakit apa biasanya? Gagal ginjal.
Orang yang sering apa? Orang yang sering cuci darah itu penyebabnya kenapa? Ginjalnya tidak berfungsi, kan? Apa fungsi ginjal? Menyaring apa? Racun, ya, menyaring racun dari darah gitu kan. Sehingga kalau nggak berfungsi ya bisa berakibat fatal di tubuh kita. Biasanya bengkak-bengkak akhirnya kan. Penyakit itu Allah mentakdirkan kan. Tapi penyakit itu menimpa seseorang, ada nggak sebab dari diri sendiri? Ada. Saya pernah ketemu orang yang kena penyakit itu, orang Semarang bawah. Saya tanya, Pak, apa sih dulu sebabnya jenengan tertimpa penyakit ini? Dia jawab, saya itu dulu sering senang dengan minum yang bersoda. Dulu minuman saya tiap hari nyetir kemana, selalu minuman saya itu yang bersoda-soda, yang mengandung gas-gas. Ya apa sajalah, Kratindeng, 7up. Saya sebutin nomor lah, merek lah, karena ini belum berapa orang banyak tahu. Coca-Cola, apa sebutin semua. Dan memang konsumsi sehari-hari. Oke, ketika minum mungkin nggak masalah ketika minum, karena ketika mungkin tubuhnya masih kuat. Tapi kan lama kelamaan melemah kan, sehingga pada akhirnya tidak berfungsi ginjalnya. Dan itu penyebab. Berarti penyebab siapa? Dia berbuat. Dan dia masih bertahan. Dia mulai cuci darah 2018. Sekarang udah 2002. Nah, syukur Pak, masih hidup. Sebagian orang baru setahun mati. Ya masih bersyukur juga kan, meskipun musibah dia masih bersyukur. Harus bersyukur memang, karena ada banyak orang gagal ginjal setahun dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenengan masih diberi kesempatan Allah untuk bertobat, memperbaiki diri, untuk tetap beramal meskipun dalam kondisi seperti ini. Iya kan gitu. Artinya lihat, zahirnya memang musibah, tapi ketika dia bersabar dia masih bisa bersyukur. Bahkan kalau dia ridho dengan itu, penyakit itu jadi penggugur dosa nggak? Iya, maka bisa jadi dengan penyakit itu dia jadi eling, jadi sering bertaubat. Yang mungkin ketika dulu sebelum itu dia banyak maksiat, sehingga dengan sering itu dia sering beristighfar, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Kali ingat mati terus kan? Iya kan? Kali ingat mati terus, ingat mati terus, sehingga menggiring dia untuk apa? Terus memperbaiki kondisi dirinya, terutama ketika sakaratul maut tiba. Dan itu baik. Meskipun demikian, orang yang belum terkena jangan mencari-cari. Ustaz, saya pengen pulang biar dosa saya terampuni. Enggak juga gitu. Karena bisa jadi kau nggak mampu. Bisa jadi kalau kau ditimpakan penyakit seperti si fulan, mungkin kau tidak seperti dia kondisinya. Kau langsung kufur nikmat. Atau bahasa apa? Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Oh, buktinya ada orang kaya raya diberi penyakit macam-macam langsung murtad. Ada nggak? Kaya raya murtad gara-gara penyakit, karena tergiur pengobatan ala Nasrani gitu kan. Abakadabra masuk sembuh. Syaitan berpengaruh situ, dia langsung murtad. Iya. Lah selama ini apa dia nggak beriman kepada Allah? Kan banyak hal. Makanya saya katakan bahwa orang yang mukmin, yang perkara yang baik, ketika dia meyakini bahwa itu musibah takdir Allah dan memang penyebab dirinya, sehingga dia berusaha untuk sabar dan menerima dan menyesali atas perbuatannya dulu. Nah, makanya dengan seperti ini pun dia akan terjaga cintanya kepada Allah, tetap akan terjaga. Bahkan ada seorang nabi yang diuji penyakit sampai istrinya bercerai, sampai istrinya nggak mau kan. Nabi siapa? Penyakit kulit itu. Nabi loh, bukan orang biasa. Nabi Ayub sampai istrinya minta cerai, nggak sabar kan. Ini Nabi loh, istri Nabi. Apalagi dalam hadis Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis lihat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi, innallah idza ahabba abdan aw qauman ibtalahum. Sesungguhnya kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia dengan berbagai ujian. Bisa ujian kekurangan harta, bisa kemiskinan, bisa penyakit. Ini kata Nabi, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dengan berbagai ujian. Sehingga kalau dia apa? Kata Nabi, fa idza radiya, jika dia ridha dengan ujian itu, falahu ridha, bagi keridhaan Allah, baginya keridhaan dan ampunan Allah dan penghapus dosa-dosa. Tapi kebalikannya,
Faman sakhita, siapa yang murka, siapa yang Rasulullah tidak terima, falahu sukhtu, baginya kemurkaan Allah. Artinya apa? Makin terpuruk kondisinya. Berarti orang yang seperti ini mukmin yang tidak merasakan manisnya iman. As-sadisah a'malul qalbi al-arba'ah allati la tunalu wilayatullahi illa biha wa la yajidu ahadun ta'mal imani illa biha. Ada 4 amalan hati yang dengannya dia akan mendapatkan apa? Kewalian Allah atau mendapat perlindungan dari Allah. Wala yajidu ahadun ta'mal iman illa biha, dan tidaklah seorang mendapatkan rasa iman kecuali dengan 4 amalan hati tadi. Apa 4 amalan hati tersebut? Para ulama menyebutkan 4 amalan hati tersebut yaitu mencintai karena Allah, yang kedua membenci karena Allah, yang ketiga loyal karena Allah, taat karena Allah, yang keempat memusuhi seseorang karena Allah. 4 hal ini, 4 amalan hati yang jika ada padanya dia akan merasakan apa? Rasa manisnya iman juga. Apa tadi? Yang pertama kecintaan al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Yang kedua al-bughdhu fillah, membenci karena Allah. Yang ketiga al-wala'u fillah, loyal, taat karena Allah. Yang keempat al-ada'u fillah, memusuhi seseorang karena Allah. Baik. Yang ke-7 as-sabi'ah fahmu sahabiyyu lil waqi'. Fahmu sahabiyyu lil waqi' anna 'amatal mu'akha ala amrid dunya. Yang dipahami para sahabat secara realita bahwa kebanyakan manusia bersaudara itu rata-rata urusan dunia. Yang dipahami para sahabat, umumnya orang saling mencintai itu karena urusan dunia, karena relasi kerja, karena kekerabatan doang gitu kan, karena perkumpulan. Umumnya orang itu bersahabat saling senang karena urusan dunia. Tapi ketika seorang mukmin melandasi kecintaannya karena ketaatan kepada Allah, itu yang menjadi barometer utamanya, maka dia akan merasakan manis iman, bahkan manfaat sampai hari kiamat. Karena ya dalam surah Az-Zukhruf Allah menyebutkan persaudaraan, apapun dasar persaudaraannya, di hari kiamat akan menjadi musuh, akan bermusuhan, kecuali orang-orang yang bersahabat karena ketakwaan kepada Allah. Dalilnya dalam surah Az-Zukhruf di ayat ke-67 Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua yang namanya persahabatan di hari kiamat, artinya semua landasan persahabatan di hari kiamat akan menjadi permusuhan. Illa, kecuali, berarti pengecualian, kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bersahabat karena ketakwaan, karena ketaatan, karena kecintaan kepada Allah. Maka persahabatan apapun bentuknya karena Allah, karena cinta kepada Allah, maka akan bermanfaat sampai hari kiamat, sampai ketika dia masuk surga. Nah, Ats-tsamin, yang ke-8, tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab. Itu surah apa itu? Wa taqatta'at bihimul asbab. Itu surah Al-Baqarah ayat 166 ya. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 166. Wa taqatta'at bihimul asbab. Artinya di sini bahwa di hari kiamat apapun sebab pertalian, sebab persahabatan akan terputus, tidak manfaat. Ketika apa? Ketika masing-masing tidak memiliki iman kepada Allah. Contoh gini, kita sering nggak membahasakan anak itu keluarga. Anak kita tuh keluarga kita nggak? Anak kita keluarga kita nggak? Ada nggak yang mengatakan anak itu bukan keluarga? Ada nggak? Saya kira nggak ada ya. Orang kafir pun mengatakan bahwa anak itu apa? Keluarga.
Tapi hakikat dalam Islam, seseorang dikatakan keluarga itu syaratnya dua. Pertama nasab, ada garis nasab. Yang kedua ada iman, nasab dan iman. Jika iman tidak ada, hanya nasab, maka tidak manfaat nasab sedikitpun, meskipun nasabnya sampai kepada orang terbaik seperti Nabi SAW, Ahlul Bait. Maka lihat Abu Talib, Abu Jahal, ada nggak nasab dengan Nabi? Ada nggak hubungan nasab dengan Nabi? Tapi manfaatnya dari kiamat, Nabi bisa nggak nolong Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib? Padahal ada nasab. Kenapa nggak bisa? Karena nggak punya iman. Maksudnya yang ditolong atau yang menolong nggak punya iman, terutama yang ditolong nggak punya iman, akan terputus, tidak manfaat, terputus semua nasab-nasab. Meskipun di dunia saling menolong, kan umumnya nasab di dunia saling menolong nggak? Kebangetan, kayak kerabatku tapi apa? Cuek sama aku, karena kebangetan. Umumnya lazimnya orang ketika ada hubungan nasab harus apa? Terdepan dalam menolong. Ya nggak? Umumnya harusnya. Entah dia kafir sekalipun menolong gitu kan. Tapi kan ini masalah dunia. Di hari kiamat, orang-orang yang kafir meskipun punya nasab sama Nabi, terputus, nggak manfaat. Lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-101. Dalam surah Al-Mu'minun, kalau kita membaca dari ayat 99 sampai ayat 101, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, qala rabbi irji'uni. Kata Allah, ketika kematian datang menghampiri orang-orang kafir, ketika kematian menghampiri orang-orang kafir, maka si kafir yang hendak mati, yang hendak dicabut nyawanya oleh Allah, dia berkata, meminta kepada Rabbnya, kepada Allah, Rabbi irji'uni, ya Rabbku kembalikan aku ke dunia, atau maksudnya panjangkan umurku barang sesaat. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, dia pengen beramal soleh dengan perpanjangan umur. Tapi apa jawaban Allah? Lihat selanjutnya, ya, kata beliau, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang selama ini telah kutinggalkan, tidak beramal gitu kan, beramal soleh. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak dijawab sama Allah, tidak dikabulkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan omong kosong belaka. Kenapa? Wa min waraihim barzah, karena setiap orang yang dimatikan di muka bumi ini, Allah telah menyediakan alam baru, namanya alam barzah, alam kubur. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan di hari kiamat. Nah, ayat 101, fa idza nufikha fis-sur, jika hari kiamat tiba, ditandai dengan ditiupkannya sangkakala. Jika hari kiamat tiba dengan ditandai ditiupkannya sangkakala, Allah mengatakan fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Datang hari kiamat, tidak ada lagi hubungan nasab. Fala ansaba, enggak ada manfaatnya nasab di hari kiamat. Wala yatasaalun, dan tidak bisa saling meminta pertolongan. Udah. Nafsi. Datang hari kiamat, yang dulu mungkin sebelum hari kiamat dia saling membahu-membahu menolong si fulan, menjadi bodyguardnya, menjadi pembelanya, tim suksesnya tim suksesnya supaya dia berhasil membantu nolong. Tapi datang hari kiamat, kata Allah, faida nufikha fis-sur, jika sangkakala ditiup oleh Allah sebagai tanda datang hari kiamat, kehancuran alam semesta, Allah mengatakan fala ansaba bainahum, enggak ada lagi nasab. Maksudnya tidak lagi manfaat hubungan nasab, karena kan hubungan terdekat itu nasab kan. Kalau sahabat hanya sahabat ya masih jauh. Fala ansaba bainahum, enggak lagi hubungan nasab, sudah enggak manfaat. Mafhumnya kalau nasab enggak manfaat berarti apa? Yang enggak ada nasab
lebih tidak manfaat lagi dan tidak akan bisa lagi. Wala yatasaalun, dan tidak akan mungkin bisa saling menolong, meminta pertolongan, nggak bisa. Dan itu yang Allah jelaskan. Maka wataqatat bihimul asbab, semua sebab-sebab kemenangan, pertolongan di hari kiamat putus. Ustaz, kalau begitu nggak ada syafaat dong? Ada syafaat. Syafaat itu kapan? Syafaat itu kapan terjadi? Orang yang bisa memberi syafaat di hari kiamat kapan terjadi? Setelah urusan masing-masing selesai. Hah? Setelah urusan masing-masing selesai. Contoh, di antara jenis syafaat, ini pernah kita bahas bab syafaat, pernah kita bahas kan? Pernah belum? Pernah ya, masih di Uwais Al-Qarni kayaknya. Syafaat, contoh, orang mukmin akan bisa memberi syafaat. Dasar tadi surah Az-Zukhruf ayat 60 tadi. Orang yang bertakwa di hari kiamat akan saling menolong, artinya memberi syafaat. Nah, ini pun terjadi setelah masing-masing orang selesai urusannya. Contoh, orang yang diizinkan untuk memberi syafaat, dia telah selesai urusannya dan dinyatakan telah masuk surga, baru dia diizinkan sama Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang masih di neraka, yang masih memiliki iman. Itu terjadi. Tapi kalau hisab belum selesai, ya, sebagian orang belum masuk surga, ya nggak akan bermanfaat. Nah, atas siapa yang bisa menolong dirinya? Ya diri sendiri, amalannya, kalau dia beramal, kalau punya amal. Kalau punya amal soleh, kalau nggak punya, ya sudah, alamat sengsara dia. Kan gitu. Kalau nggak punya amalan soleh, maka udah alamat sengsara. Ya sudah, nikmatin. Kenapa? Saya dulu lalai. Ya urusanmu kenapa lalai? Wah, semua orang juga dikasih umur gitu kan? Kalau beramal, saya dulu saya dulu tidak eling, saya tidak ngerti. Masalahnya orang juga punya umur di dunia, semua umur. Saya punya umur, Anda punya umur. Jika argumennya, saya dulu nggak ngerti, lah kenapa tidak mengerti? Kenapa dulu nggak belajar? Dulu nggak ada yang ingatkan, cari sopa ada, kamunya aja nggak mau cari. Ya kan? Sebelum ada saya, ada nggak ustadz yang lain? Sebelum saya hidup, banyak ulama kan, banyak orang yang berperingatan. Nah, itu maksudnya, bahwa apapun sesuatu yang bermanfaat di dunia seperti nasab dan sebagainya, harta, tapi datang hari kiamat terputus. Hanya hubungan dia dengan Allah bagi orang yang beriman. Makanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hubungan dengan Allah terjaga, maka dia tetap diperhatikan Allah ketika di alam kubur, bangkit dari alam kubur, ketika di mahsyar, Allah memberikan perhatian. Di antaranya ada 7 golongan di mahsyar yang matahari didekatkan, tidak beralas kaki. Semua orang akan keringat, ada yang tidak keringatan. Dapat naungan siapa? 7 orang, 7 kelompok di antaranya. Di antaranya apa? Seorang penguasa yang adil. Nah, banyak nggak penguasa yang adil? Kan rata-rata tidak. Makanya ketika penguasa adil, jos, dia orang mulia di hari kiamat. Makanya 7 golongan ini orang yang betul-betul di dunia istimewa. Imam adil, penguasa yang adil. Kan sedikit penguasa yang adil. Makanya penguasa yang tidak adil ancaman neraka itu. Maka jangan berambisi pengen jadi penguasa. Serius. Satu-satunya yang antum boleh berambisi jadi penguasa apa? Penguasa rumah tangga. Itu harus punya ambisi. Kalau penguasa rumah tangga gak bisa, antum mau jadi apa? Mau menjomblo seumur hidup? Harus. Tapi selainnya tidak akan ditolong. Ya. Penguasa rumah tangga aja kalau nggak bertakwa nggak akan ditolong sama Allah, kan itu. Penguasa rumah tangga, maksud suami, jika dia nggak bertakwa, tidak paham ilmu agama, tidak akan ditolong. Apa? Dia akan ditindas sama istrinya, diketein sama istrinya, dibual-bual sama istrinya. Dia yang kerja, mana gajimu bulananmu? Ia nggak ditolong sama Allah. Dia tidak ditolong bagaimana mendidik istrinya. Dia diinjak-injak sama istrinya. Mana gaji bulananmu? Walah, wong lanang orang pekok, orang pekok, macam-macam. Buruk lisan kepada istrinya. Dia penguasa, tapi sama istrinya diinjak-injak. Lihat, penguasa rumah tangganya kalau tidak bertakwa, tidak berilmu, tidak ditolong sama Allah. Apalagi penguasa presiden, rakyatnya banyak, heterogen. Sahih? Heterogen nggak rakyat itu? Iya. Ada yang cerdas, ada yang super cerdas, ada yang ngeyel, ada super ngeyel, ada yang bahlul, ada yang kuadrat. Kan gitu.
Jika dia punya ambisi, dia tidak akan ditolong sama Allah. Apalagi nggak bertakwa, lebih lagi. Makanya terputus di hari kiamat jika dia tidak bertakwa, tidak beriman bertakwa. Taib. At-tasi'ah, yang ke-9. Anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadida. Bahwasannya orang-orang musyrik, sebagai orang musyrik, mencintai sesembahan itu seperti mencintai Allah, sangat mencintai Allah. Apa maksudnya? Sebagian besar orang musyrik mencintai sesembahannya itu luar biasa terhadap sesembahannya, ya. Seperti layaknya Allah dicintai oleh orang beriman, seperti layaknya Allah dicintai orang beriman, loyal kepada sesembahannya, ya. Bangga dengan agamanya, bangga dengan sesembahan selain Allah, ya. Tapi itu hanya di dunia, tapi kan hanya di dunia. Ketika masuk liang lahat, ditanya agamamu apa, jawabannya la adri, aku nggak tahu. Paham? Itu berlaku hanya di dunia. Kecintaan orang musyrik kepada sesembahan hanya di dunia. Datang hari kiamat akan saling bermusuhan. Bahkan jangan hari kiamat, ketika di alam kubur ditanya sama malaikat, siapa Robmu? Di dunia umpamanya Robnya Isa, umpamanya Isa bin Maryam, Robnya, sesembahannya. Ketika dalam kubur, apakah dia menjawab Robku Isa? Nah, jawaban hanya la adri, aku nggak tahu. Pukul sama malaikat. Nggak manfaat. Makanya kebanggaan-kebanggaan seperti ini hanya berlaku di dunia. Para misionaris yang bangga dengan agamanya, dengan salib-salibnya, itu hanya bangga di dunia. Masuk liang lahat sudah nggak bermanfaat itu kebanggaannya, dan lisannya tidak akan bisa menjawab Robnya Yesus, Robnya nggak bisa jawab itu. Yang bisa menjawab hanya orang beriman, mengatakan Rabbi Allah, di sana Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Orang beriman Allah menjanjikan akan diteguhkan hatinya untuk tetap beriman sejak di dunia dan ketika di akhirat. Dan Nabi menafsirkan wa fil akhirah, yaitu ketika di alam kubur, dia lisannya, hatinya akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Allah mudahkan, Allah menolongnya di alam kubur karena dia jujur dalam beriman ketika hidup. Wa yudhillallahu adh-dhalimin, sedangkan orang yang kafir, orang yang zalim, Allah sesatkan. Meskipun di dunia bangga dengan sesembahan selain Allah, bahkan orang yang menyuruh kepada sesembahan selain Allah dia bangga, di alam kubur Allah sesatkan lisannya sebagaimana ketika di dunia hatinya nggak bisa menjawab, nggak bisa menjawab, meskipun ketika hidup bangga dengan sesembahan selain Allah. Yang ke-10, al-ashir al-wa'id ala man kana thamaniya ahabba ilaihi min dini. Ancaman bagi orang yang 8 poin lebih dicintai ketimbang selain Allah, selain Allah dan Rasulnya. Mana? Yang di surah Taubah tadi. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ya, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta kalian, perniagaan kalian, rumah-rumah kalian lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya, nah ini maksudnya, ya. Maka itu ancaman orang yang lebih mencintai 8 poin tadi ketimbang Allah dan Rasulnya, itu ancaman dari Allah akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata asyara, yang ke-11 terakhir, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fahuwa syirkul akbar. Saya mengatakan anna man ittakhadha niddan, barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah, tusawi mahabbatuhu mahabbatullah, maka disamakan dia seperti mencintai Allah. Karena hakikatnya orang yang menyembah selain Allah berarti telah menyamakan Allah seperti apa? Menyamakan selain Allah seperti Allah. Dan itu sebuah apa? Sebuah penyimpangan, dan itu fahuwal syirkul akbar, itu syirik besar. Nah, itu ringkasan dari bab sebelumnya. Kita masuk bab baru, bab qaulullahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Baik, selesai bab ke berapa ini? Ke-31. Kita masuk bab 32. Bab 32 ini bab, kalau di kitab aslinya judulnya bab qaulillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Syekh, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama babnya apa? Bab firman Allah. Surah apa? Beliau membawakan bab ini yaitu di surah apa? Surah Ali Imran ayat 175. Bab firman Allah surah Ali Imran ayat 175. Ini Masya Allah ya.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab, nama judul babnya saja bab firman Allah. Artinya betul-betul tidak mengarang dari beliau. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah." Sesungguhnya mereka, maksudnya setan-setan itu, sesungguhnya mereka para setan itu yukhawifu awliya'ah. Kerjaan setan-setan itu menakut-nakuti wali-wali Allah, menakuti orang-orang yang beriman. Setan itu kerjaan apa? Menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Fala takhafuhu, maka kalian orang yang beriman jangan takut sama setan-setan. Wa khafuni, tapi takutlah kepada Allah, takutlah dengan ancaman Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Nah, ini juga satu penegasan dan pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul beriman kepada Allah, maka jadikan rasa takutnya pun hanya kepada Allah, karena peringatan Allah. Jika yang menakuti itu syaitan dan bala tentaranya, nggak perlu takut. Tidak perlu apa? Takut. Makanya para ulama mengatakan juga bahwa bab ini, maksud bab yang dibawa sini, bisa dikatakan bab tentang rasa takut. Bab tentang rasa takut kepada Allah. Bahkan di bab sebelumnya saya pernah menjelaskan, atau saya jelaskan tambahan materi, bahwa landasan atau pilar ibadah itu ada 3 kemarin. Ingat nggak? Pilar landasan orang beribadah kepada Allah ada 3, dan ini saya bahas di bab ini sebelum ini. Apa yang pertama? Apa Pak? Jimat. Mahabbatullah, pilar ibadah pertama mahabbatullah. Yang kedua al-khauf, rasa takut kepada Allah. Atau sebelum khauf apa? Yang khauf yang ketiga. Yang kedua apa? Roja. Mahabbah, roja. Yang ketiga khauf, takut. Jadi mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ar-roja, penuh harap kepada Allah. Yang ketiga apa? Rasa takut kepada Allah. Ini pilar ibadah, landasan orang beribadah kepada Allah. Nah, di bab ini tentunya berkaitan dengan bagaimana seorang hamba yang beriman takutnya hanya kepada Allah, dan tidak perlu takut akan bisikan-bisikan syaitan atau propaganda syaitan. Nah, Syekh rahimahullah memberikan penjelasan korelasi dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya masalah apa tadi? Masalah cinta kan? Kecintaan, bab sebelum yang barusan kita bahas tadi, bab tentang kecintaan kepada Allah. Maka bentuk korelasi hubungan dengan bab setelahnya, Syekh membawakan bab tentang bagaimana seorang mukmin rasa takutnya hanya kepada Allah. Nanti bab setelah bab ini juga sama, korelasi tentang bab ini dengan bab setelahnya, yaitu bagaimana seorang mukmin bertawakal. Makanya bab setelah ini kita bahas nanti masalah tawakal kepada Allah. Nah, kenapa bab ini dinamakan bab tentang khauf minallah? Jawaban yang tadi, karena seorang yang beribadah kepada Allah hendaklah jadikan pilar ibadahnya diantaranya rasa takut kepada Allah. Dan itu poin yang ketiga kan, mahabbatullah, roja, khauf. Dan 3 landasan ini, inilah landasan khas orang-orang yang beriman ketika ibadah. Karena ketika seorang ibadah, landasan ibadahnya karena cinta saja, cinta kepada Allah, dan roja, ini ibadahnya orang zindiq. Apa zindik? Munafik. Orang munafik itu ibadahnya penuh optimis, meskipun bid'ah. Bahkan membela bid'ahnya. Dia nggak takut kalau amalnya tidak diterima. Karena apa? Tidak ada contoh. Dia nggak takut. Nggak lihat orang-orang yang terjangkiti amalan bid'ah, senang sama bid'ah, bahkan membela bid'ah dengan dalil bid'ah hasanah. Dia dalam ibadahnya tidak ada rasa takut jika ibadahnya nggak diterima. Nggak ada dia. Dia optimis terus. Maka ini ibadahnya orang zindik, kata ulama. Sebagian pernyataan Imam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah yang landasannya hanya mahabbah dan roja, tidak ada khauf padanya, hadza ibadatu zindiq. Ini ibadahnya orang-orang zindik, orang munafik. Jadi terus berinovasi ibadahnya, yakin Allah menerima ibadahnya. Dia nggak takut ancaman azab Allah yang beribadah tanpa petunjuk. Dia tidak takut dengan ancaman Nabi yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuradun. Siapa yang beramal yang amalnya tidak ada contoh dari kami, dia tertolak. Dia tidak takut dengan hadis ini.
Karena apa? Harapannya tinggi kepada Allah, cintanya tinggi kepada Allah. Kan yang penting cinta. Masa Allah kita cinta Allah, Allah nggak terima cinta kita? Padahal Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kau ngaku cinta Allah, ikuti Nabi. Karena Nabi diutus memberi contoh bagaimana ibadah, dan ternyata Nabi memberi contoh ibadah supaya apa? Ibadah diterima. Supaya orang-orang yang beribadah tanpa dasar contoh Nabi harus takut. Nggak akan mungkin Allah terima. Nah, penting berarti 3 landasan ini. Landasan ibadah orang mukmin karena cinta kepada Allah, karena roja, penuh harap kepada Allah, ya. Karena cinta itu apa namanya? Satu gambaran seorang itu ibadah cinta karena Allah, dia akan menjadikan ibadah itu ringan, senang, karena ada dasar senang. Cinta itu kan senang. Nah, orang yang berusaha menjaga cintanya kepada Allah dalam beribadah akan konsekuensinya akan berusaha untuk ikhlas dalam ibadah. Karena rasanya cinta. Orang yang bekerja beramal dengan dasar cinta, berat pun jadi ringan. Maka lihat, orang yang dimabuk cinta biasanya apa? Ada satu ungkapan, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, bara api akan kuinjak. Kan itu para pujangga cinta. Ya, para pujangga cinta kan, ya, demi mendapatkan kekasihnya, laut akan kuseberangi, seberapapun samudera luasnya aku akan menyeberang. Kan gitu. Berat nggak berenang di lautan? Hah? Berat nggak? Berat. Sekuat-kuatnya, sepintar-pintar orang perenang, tetap kalau di samudera lautan, kesel orang. Tetap kesel. Ente meskipun apa, pelatih renang, dapat piala dunia 8 kali, 10 kali, disuruh renang di samudera lautan, kayak ente cari mati. Ya gitu bahasanya gitu. Nah, saya pernah cerita, saya punya teman kakak kelas saya dulu di pondok. Dia jago renang dia itu, karena rumahnya pinggir sungai. Nyelam setengah jam, 1 jam, ya dalam jumlah waktu yang lama. Dia biasa nyelam itu. Di pondok itu sering ngajarin renang. Tapi tahu di mana matinya? Di sungai. Wallahi teman saya, kakak kelas saya. Dari kecil di sungai, jadi nyemplung dia itu biasa dari kecil nyemplung. Nanti mati di sungai juga, tenggelam. Karena kalau kita kok bisa? Tapi itulah takdir. Sekuat-kuat pun amalan renang, ketika sudah di samudera lautan nggak akan bisa. Tapi ada pujangga cinta mengatakan bahwa demi cinta laut akan kuseberangi. Wow. Ya kalau nyebrang pakai kapal nggak masalah. Nyebrangnya renang, cari mati gitu. Tapi itulah kiasan satu puitisme sama orang-orang yang jika landasan cinta, berat pun jadi ringan. Kan itu biasanya. Gunung akan kuseberangi, menunjukkan bahwa karena cinta, berat pun akan dilakoni. Itu bahasanya. Karena ya sedikit kiasan yang logika bahwa ketika seorang hamba ibadahnya kepada Allah karena cinta kepada Allah, maka bahasanya gini, maka puasa yang memang berat menahan dahaga dan haus, dia akan menjadi ringan. Biasa. Ibadah ngaji 2 jam ya biasa. 2 jam. Saya main-main ke sana 5 jam nggak apa-apa, 2 jam. Artinya gitu, ringan. Itu istilah kiasan sebagaimana para pujangga cinta. Yang kedua, ketika seorang landasan ibadahnya itu karena roja. Apa yang roja tadi? Maknanya penuh harap. Nah, ketika seorang ibadahnya ada dasar roja, penuh harap, itu menjadi penyemangat untuk tetap istiqomah. Kenapa? Karena dilihat iming-iming. Orang yang ikut perlombaan nggak ada hadiahnya, semangat nggak? Ayo lomba renang 7 kilo renang mamanya, hadiahnya apa? Nggak ada. Apain? Gitu. Ayo ibadah sholat 5 waktu, tapi nggak ada hadiahnya, nggak ada iming-iming di hari kiamat. Ngapain? Maka lihat, Allah menjadikan syariat yang diturunkan ada banyak iming-iming nggak? Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah dalam agama ini. Setiap amalan ada iming-iming nggak? Contoh, sholat 5 waktu, syariat Allah kan? Ada ke iming-imingnya dari Allah dan Rasulnya?
Ada nggak? Sebutin. Plus dalilnya. Al-Quran apa hadis? Salat, ada nggak iming-imingnya? Ada. Contoh, saya ambilkan dari surah contohnya dalam surah surah Hud ayat 114. Kok masih keringetan ya? Nah, saking semangat nggak berfungsi AC sama ini, ya kan? Tapi tetap jalan. Satu contoh juga kan itu. Anak ngisi pengajian aja. Anak kalau ngisi pengajian rileks, dalam artian rileks itu nggak banyak macam-macam gitu. Artinya anak plus ngisi pengajian, AC dingin pun tetap keringetan. Satu hal yang anak itu merasakan gitu kan. Ustaz dingin Ustaz, ya antum kan antum biasa, coba aktif los gitu kan, nggak ada penekanan. Saya terus terang kalau ngisi pengajian sama taruh Ustaz, jangan bahas ini loh. Aku tak mulai wae. Demi Allah, saya kalau ngisi pengajian di tempat mana, Ustaz jangan bahas ini ya. Aku tak mulai gue lewong Leo. Kenapa? Saya nggak akan los ngisi pengajian. Saya ngisi pengajian itu Pak, nggak takut diusir. Diusir ya alhamdulillah, berarti ada tempat lain yang insya Allah lebih menerima saya untuk los. Lah ya, cukup pesanannya dari Allah dan Rasulnya yang sampaikan, nggak perlu dari takmir. Iya, takmirnya belum ngaji, belum ngerti baca kitab, disuruh ngatur usaha gini-gini. Tapi kembali, tadi ngomong apa tadi? Dalil. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mensyariatkan sebuah ibadah, apapun ibadahnya, pasti ada iming-imingnya. Pasti ada iming-imingnya. Iming-iming terbesar surga. Iming-iming casing terbesarnya surga. Tapi kan surga itu penuh kenikmatan kan? Untuk mendapatkan ini, amalannya ini. Nah, gitu bahasanya. Casing terbesarnya balasan orang beriman itu surga. Casing terbesarnya. Tapi kan di surga ada banyak nikmat. Supaya dapat nikmat ini, dia amalannya seperti contoh, sholat 5 waktu. Ini terbesarnya surga. Ini terbesarnya surga. Tapi ada iming-iming khusus. Apa diantaranya? Orang yang beribadah sholat 5 waktu yang dikerjakan siang malam, Allah menjanjikan penghapus dosa-dosa. Dihapusnya dosa-dosa itu sesuatu yang baik tidak? Atau paling baik? Atau sangat baik? Nah, dihapuskannya dosa-dosa ini satu iming-iming besar apa kecil? Besar apa kecil? Kalau orang tidak dijanjikan pengampunan dosa, amalnya banyak, kemana alamat? Orang punya amalan banyak, tapi dosanya juga banyak, belum diampuni. Punya amalan banyak, dosanya juga banyak. Allah tidak mengampuni atau belum mengampuni. Nah, kalau dia mati, dosanya yang banyak, belum diampuni, alamat harus kemana dulu? Kalaupun diberikan surga dari amal solehnya, kemana dulu? Alamat ke neraka dulu. Kan gitu. Makanya kata ulama dikatakan bahwa hampir seluruh amal soleh, besar maupun kecil, wajib maupun sunnah, di antara iming-iming yang sangat mendasar pengampunan dosa-dosa. Dan pengampunan dosa-dosa bagi seorang hamba dari Allah sesuatu yang sangat berharga dan sangat besar setelah imannya kepada Allah. Setelah imannya kepada Allah. Kenapa? Ketika seorang beriman, punya amal soleh, tapi dosanya juga punya, dan Allah belum mengampunkan, alamat dia harus mampir ke neraka. Kan gitu? Alamat dia harus mampir ke neraka. Dan jangan dikira mampir ke neraka itu sejam, enggak. Allah sampai menggambarkan bahwa orang-orang yang mampir ke neraka itu enggak ada sehari, 2 hari, enggak ada. Dalam hadis disebutkan bahwa ada sebagian orang dosa lisan harus mampir ke neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Ada orang yang beriman tapi ada dosa lisan yang
Allah belum mengampuni sampai dia mati, ya bawa sampai mati. Dosa lisannya mengharuskan dia mampir ke neraka sab'ina khariban, 70 tahun. 70 tahun ini waktu akhirat, bukan dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat kata Allah, di sisi Allah sama dengan 1000 tahun lamanya di dunia. Ada orang dosa lisan harus mampir, atau bahasa mampir enggak selama-lamanya gitu kan. Mampirnya bukan sehari 2 hari, sab'ina khariban, 70 tahun lamanya. Nah, orang beriman dengar ancaman ini ngeri enggak? Orang beriman dengar ancaman ini ngeri enggak? Ngeri. Karena orang beriman selain menjaga iman, menjaga amal soleh, menjaga dosa. Kalaupun terjerumus, segera bertobat kepada Allah. Meskipun demikian, Allah menjanjikan setiap amal soleh yang ikhlas baginya ampunan dosa. Contoh di sini surah Hud ayat 11, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, dan dirikanlah salat di penghujung siang maupun di penghujung malam. Maksudnya 5 waktu, maksudnya 5 waktu. Innal hasanat, sungguh al hasanat, kebaikan-kebaikan seperti syariat, salat dan kebaikan secara mutlak, yudhibnas sayyiat, bahwa amal-amal soleh menghapus dosa-dosa. Ini dalam Al-Quran kan, dari dalam Al-Quran tentang keutamaan sholat mamanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan bahwa as-salawatul khams, sholat 5 waktu, berarti siang malam kan sehari semalam. As-salawatul khams, sholat 5 waktu. Pokoknya mau habis nih, enggak? Dikurangin aja, dikurangin. Maksudnya mana yang enggak manfaat? Apa sanyo ada yang hidup? Nggak ada sanyonya, nggak mati. Berarti tambah beban listrik lagi. Inilah tambah AC ya tambah beban. Ya nggak, tambah anak, tambah istri, ya siap dengan konsekuensi. Iya. Ditambah Allah untuk bisa beribadah, ya tambah ekstra untuk menjaganya kan gitu. Ditambah ilmu sama Allah, ditambah ekstra untuk menjaga ilmu. Begitu konsekuensi hidup. Baik, kembali. Dalam hadis Nabi mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Ternyata salat 5 waktu kata Nabi, yamhullahu biya al-khataya. Salat 5 waktu itu apa? Dapat menghapus dosa-dosa. Dimana kalau kita lihat lafaz hadisnya secara sempurna, Nabi mengatakan, ara'aitum law anna bi babi ahadikumun nahra thumma tagtasiluna fihi 5 marrat fahal tabqa min daranihi syai'. Kata Nabi, bagaimana menurut kalian, bagaimana menurut pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian masing-masing ada sungai dan kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam? Senang nggak mandi di sungai? Senang nggak? Yang kecilnya biasa di sungai nggak senang ya? Yang nggak pernah mandi sungai nggak pernah senang, berarti nggak merasakan senangnya masa kecil. Tapi ini perumpamaan kata Nabi, jika di depan pintu rumah kalian masing-masing ada sungai, yang kalian mandi nyebur di sungai itu, dan sungai pas di depan pintu rumah kita, bukan langsung sungai, dan kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali, kira-kira kata Nabi masih nggak tersisa daki dan kotoran di tubuhmu? Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kalau kita mandi sehari 5 kali, bahkan mandinya di depan pintu rumah kita, selesai mandi langsung masuk gitu kan, berarti kan nggak ada kena debu, dan mandinya menghilangkan debu. Kata sahabat, tentunya tidak ada debu lagi, tidak ada daki. Nah, kata Nabi setelah menjawab tidak ada yang tersisa dari kotoran kita, maka Nabi mengatakan, fadzalika mithlus salawatil khams, begitulah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu biha al khataya. Salat 5 waktu yang dikerjakan secara ikhlas dapat menghapus dosa-dosa. Ini iming-iming enggak? Iming-iming. Dan Nabi membahasakan dosa itu kotoran. Kalaulah mandi itu membersihkan kotoran apa? Kotoran fisik apa kotoran batin? Mandi fisik kan. Nabi katakan mandi kan menghilangkan kotoran daki di tubuh. Salat membersihkan apa?
kotoran di dalam tubuh hati. Apa yang mengotori hati? Dosa. Yang mengotori hati itu dosa. Maka dengan sholat 5 waktu yang ikhlas ia kerjakan dengan ikhlas, menjadi penghapus dosa-dosa. Apakah hanya sholat Ustaz yang menghapus dosa? Tidak. Puasa. Puasa juga diantara keutamaannya penghapus dosa-dosa. Diantara, paham bahasa diantara? Artinya nggak hanya ini, tapi diantara yang menjadi mendasari semuanya, penghapusan dosa-dosa. Puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah, berharap pahala di sisi Allah, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Salat tarawih, apa keutamaannya? Di antara keutamaannya mendasar, mengampuni dosa-dosa. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di tengah malam di bulan Ramadan, itu maksudnya salat tarawih, karena iman kepada Allah, karena berharap pahala, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Infak, sedekah, sama. Zakat, sama penghapus dosa-dosa. Haji, Nabi membahasakan orang yang haji mabrur. Tahu haji mabrur? Apa haji mabrur? Yang hajinya betul-betul ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang Nabi contohkan, menjaga dari ucapan kotor dan sebagainya. Maka kata Nabi, haji yang mabrur itu gambarannya ibaratkan orang yang baru lahir dari ibunya, bersih dari dosa, tapi tadi dijaga keikhlasannya. Haji. Dan Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Surga isinya apa? Kenikmatan, berbagai kenikmatan. Ma tashtahihil anfus. Semua yang diinginkan hatimu ada di surga. Contoh, antum mau menghayal apa di surga? Saat Anda bisa nggak di surga bisa terbang? Oh, bisa. Mau ada orang selatan, Ustaz, bisa nggak anak di surga pengen terbang? Oh bisa, nggak ada yang mustahil. Kenapa? Allah mengatakan bahwa di surga ma tastahil anfus, apa yang diingat hatimu Allah berikan, apa saja. Makanya ada seorang sahabat, ketika Nabi menjelaskan tentang nikmat surga, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbul khail. Wahai Rasulullah, aku ini suka, senang dengan kuda. Ini sahabat Badui. Ketika Nabi bercerita tentang surga, menjelaskan tentang nikmat surga, ada seorang sahabat Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbul khail, aku ini suka dengan kuda. Fahal fil jannah khailun, apakah di surga ada kuda? Kata Rasulullah, na'am, ada surga. Bahkan engkau bisa terbang dengan kudamu. Artinya kudanya bersayap. Kan nggak ada di dunia kuda bersayap, itu hanyalah orang-orang aja kuda bersayap, ya kan, hanya gambar, kenyataan nggak ada kan kuda. Di surga ada. Bahkan ada kisah sahabat, ya Rasulullah, inni uhibbul ibil, aku suka unta. Fahal fil jannah ibilun, apakah di surga ada unta? Kata Nabi, na'am. Bahkan tidak itu, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inni uhibbuz zira'ah, ya Rasulullah, aku ini suka bertani, suka bercocok tanam. Ini sahabat loh. Ya Rasulullah, aku suka nanam-nanam, suka bercocok tanam, ini itu, Masya Allah ini. Teman-teman suka cocok tanam ini. Di sini kan ada tanaman, nggak ada tanaman ya nih. Katanya sih kebun taman, kok nggak ada. Aku suka bercocok tanam. Bisa nggak aku di surga bercocok tanam? Kata Nabi, na'am. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, inna fil jannah la rajulun ista'dana rabbah an yarzra'a. Kata Nabi, sungguh di surga ada seorang laki-laki datang meminta izin kepada Allah mau bercocok tanam. Kata Nabi, ada seorang laki-laki di surga, berarti orang mukmin kan, minta izin kepada Allah, ya Allah, aku mau bercocok tanam. Kata Allah, apa tidak cukup dari nikmat-nikmatnya ada, kamu tinggal petik? Si laki-laki mengatakan, walakin uhibbu zira'ah, tapi aku suka bercocok tanam ya Allah. Maka Allah pun memberikan biji-bijian. Maka dia pun menanamnya, menyebarnya. Bahkan tanaman ia tanam seketika langsung besar, langsung tinggi. Dan buahnya seperti apa? Seperti bumi. Allahu Akbar. Ini enggak hayal. Kalau di dunia memang hayal, di surga enggak hayal, kenyataan. Tapi untuk mendapat nikmat di surga, menjaga iman, amal saleh. Ini iming-iming yang lain banyak sekali, tapi iming-iming terbesar yang sangat bermanfaat, penghapus dosa. Termasuk duduknya kita sekarang di masjid Allah dalam rangka majelis ilmu. Apa keutamaannya? Di antaranya pengampunan dosa-dosa. Demi Allah, kita duduk sekarang di sini, meskipun saya ngasih materi, Anda yang dengan materi duduk
Jika Anda mendengarkan dengan penuh adab, etika, perhatian, ya, menjaga adab etika ketika di majelis ilmu, bagimu pengampunan dosa-dosa. Ya. Bahkan ketaatan istri kepada suaminya, apa di antara keutamaan taatnya istri kepada suami dalam ketaatan kepada Allah? Penghapus dosa-dosa. Penghapus dosa-dosa demi Allah. Makanya semua amal soleh, sesuatu atau iming-iming yang sangat mendasar yang semua ada pada amal soleh adalah pengampunan dosa-dosa. Kenapa? Kenapa bukan hampir, semua amal soleh yang Allah syariatkan, baik wajib maupun sunnah, bahkan mubah sekalipun, ada keutamaan penghapusan dosa? Karena dosa itu menghalangi si hamba untuk bisa langsung ke surga jika dosa itu masih ada. Meskipun dia beriman, amal solehnya banyak, tapi bersamanya dosanya juga ada, dan Allah tidak mengampuni atau belum mengampuni, alamat dia tidak akan bisa langsung masuk surga. Dia harus mampir dulu ke neraka. Naudzubillah waliyadzubillah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, di surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Orang-orang beriman Allah perintahkan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian. Dengan apa? Dengan taubat, dengan amal soleh, mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah. Kerjakan semuanya, kata Allah. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah ila magfirati min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian. Wa jannah, yang mana Allah telah menyediakan surga buat orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya. Arduhas samawatul ard, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan buat orang bertakwa. Yang ciri di antara ciri orang bertakwa, segera bertobat ketika berbuat maksiat. Segera bertobat ketika berbuat maksiat. Karena ya ayat-ayat seperti ini menumbuhkan rasa takut pada orang beriman jika dosanya belum diampuni. Orang mukmin dia menjaga iman, menjaga amal soleh, tapi bersamaannya juga dia takut jika dosanya masih belum diampuni. Takut. Boleh, kita berhak dan harus takut atas dosa-dosa kita. Sebanyak apapun amal soleh kita, sebanyak apapun amal soleh kita, wallahi jangan tertipu dengan amal soleh kita, dan jangan tertipu atas amal soleh kita dan dosa kita yang sedikit, yang kau sangka sedikit atau kita menyangkanya sedikit. Bisa jadi dosa yang sedikit tapi besar di sisi Allah. Makanya tiga hal ini pada orang beriman harus dipahami: mahabbatullah, raja, dan rasa takut. Sudah zuhur ya? Tapi berarti adzan dulu, adzan skip, lanjut sedikit. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mau nggak adzan dulu, Pak?
Baik, lanjut sedikit. Jadi kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab dalam kitab tauhidnya, bab tentang takut kepada Allah? Karena rasa takut landasan ibadah. Karena rasa takut itu landasan ibadah. Sebagaimana mahabbah, bab sebelumnya tentang mahabbah, itu juga landasan ibadah. Rasa takut juga landasan ibadah. Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan, fal mahabbatu yakunu imtithalan li amrillah. Adapun mahabbah, cinta kepada Allah, itu bentuk realisasi mengerjakan perintah Allah. Paham? Mahabbatullah ini merupakan bentuk konsekuensi dari mengerjakan perintah Allah. Bahwa orang yang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, dia akan apa? Melandasi ibadahnya karena cinta kepada Allah. Sedangkan wabil khaufi, adapun rasa takut, yakunu imtithalan lijtinabin nawahi. Sedangkan rasa takut sebagai landasan ibadah, bahwa rasa takut itu merupakan satu konsekuensi dari menjauhi larangan Allah. Maka kita katakan ketika orang dia berbuat maksiat atau dosa-dosa dari maksiatnya belum diampuni, dia takut. Meskipun ibadahnya banyak, meskipun dia mengerjakan ibadah, dia takut tetap. Apalagi tidak ada dari umat Nabi yang maksum. Karena yang maksum hanya siapa? Hanya Nabi Muhammad. Nabi saja yang maksum, beliau takut. Nabi saja yang maksum, beliau takut kepada Allah jika tidak menerima ibadahnya. Padahal Nabi maksum, terjaga, dan Nabi dijamin surga. Takut. Begitu pula para sahabat Nabi, seperti 10 sahabat Nabi yang dia masuk surga. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Selain orang yang optimis, orang yang sangat cinta kepada Allah, bersama dengan cintanya mereka juga ada rasa takut kepada Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Bahkan antum tahu Umar termasuk sahabat yang dijamin surga gak? Iya. Umar, meskipun beliau termasuk sahabat yang dijamin surga kedua kan setelah siapa? Abu Bakar, orang kedua yang dijamin masuk surga. Ternyata beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah, dengan gagahnya, dengan keberaniannya, yang sampai setan lari kalau dia berjalan, kata Nabi. Tapi ternyata bersamaan dengan fisik beliau yang kuat, yang tegas, yang ketika jahiliyah itu khawar, dia orang yang memiliki rasa takut ketika dia beriman. Apalagi ketika beliau menjadi penguasa, menjadi khalifah. Disebut dalam riwayat, ketika Umar menjadi khalifah, intensitas menangisnya itu lebih banyak ketimbang sebelum menjadi penguasa. Tingkat sering nangisnya Umar setelah menjadi khalifah itu lebih banyak. Ada nggak sekarang penguasa sering nangis tapi karena takut hisab kekuasaan di hari kiamat? Penguasa di zaman sekarang RT lah. Rasa takutnya tinggi, khawatir amanah RT tidak bisa di hadapan Allah di hari kiamat. Sedikit kan? Apalagi presiden, besar lagi. Makanya disebut dalam riwayat, Umar setelah menjadi khalifah tingkat menangis lebih kuat, lebih banyak. Sampai-sampai saking sering nangisnya, di sini ada tanda hitam. Saking sering nangis di sini, air mengalir. Bahkan pernah anaknya Abdullah negur ayahnya, "Kafaya abatah." Cukup wahai abatah, kenapa kau sering menangis? Apa jawaban Umar? "Wahai hak, diam kau." Anaknya nasihati, "Sudah Umar, cukuplah wahai ayahanda, jangan kau sering menangis." Apakah Umar terima enggak? "Wahai hak, celaka engkau. Apakah engkau yang akan mempertanggungjawabkan amanah kekuasaan dari kiamat, apa aku?" Lihat Umar. Apakah yang akan mempertanggungjawabkan kekuasaan, amanah kekuasaan dari kiamat, engkau apa aku? Umar memarahin anaknya, disuruh diam untuk jangan menangis masalah apa? Amanah kekuasaan. Lihat, Umar luar biasa. Setiap malam disebut dalam ayat, hampir setiap malam disebut, di setiap malam Umar itu sering menangis. Khawatir ada rakyat yang tidak
diperhatikan. Makanya ada kisah seorang wanita yang kelaparan di malam hari itu, pasti pernah ingat. Karena apa? Umar, sebagaimana riwayat, setelah jadi penguasa, beliau adalah orang yang sering menangis, intensitas berkuat. Dan juga Umar sejak jadi penguasa, tingkat tidurnya sedikit. Porsi untuk tidur itu sedikit sekali Umar itu. Dan Umar menjadi penguasa berapa tahun? Hitung sedikit lah, Anda cari. Sedikit istirahatnya. Beliau di malam hari apa kerjaannya? Kalau antum baca sirahnya, ngeronda setiap malam. Makanya seperti riwayat kisah ketika ada seorang wanita yang di ujung kampung Madinah, pernah dia bahasa ngeronda di malam hari, mendengar suara tangisan anak-anak kecil di rumah gubuk yang kecil. Dan ternyata ada seorang ibu sedang masak sesuatu, tapi anaknya pada menangis. Maka Umar mendatanginya, "Ya ummah, madza yabkuna min auladik?" Kenapa anakmu menangis? Kenapa anakmu menangis? Kata perempuan ini apa? "Al-ju' ya rajul." Lapar wahai laki-laki. Dan perempuan ini tidak tahu itu Umar, nggak tahu. Perempuan ini nggak tahu itu Umar. Lah, lantas apa yang kau masak? Antum baca sirahnya itu Umar. Anak mau nangis. Lantas apa yang kau masak? Dia bilang, "Al-hajar," batu. Masak batu? Kenapa masak batu? "Laisa minna ta'am," nggak ada satu pun makan dari kami. Dan aku masak batu liyuskitahum, untuk supaya anak itu tenang. Ngantuk tidur lupa. Karena orang tidur lapar nggak? Orang tidur ingat makan nggak? Itu cara seorang wanita di zaman Umar. Anaknya lapar, disuruh tidur, pura-pura masak. Nanti kamu tidur dulu, supaya matang, nanti bangun tidur matang, gitu bahasanya, membohongin. Dan dia mengatakan, "Aku memasak batu supaya anakku lupa." Dan dia mengatakan, "Umar la tadri," disebut dalam ayat, "Umar la tadri," Umar tidak tahu. Orang yang berbicara dia sendiri. Kalau orang ini, wanita ini tidak tahu Umar tawalla amrona wa nasiya halana. Umar menjadi penguasa buat kami tapi lupa dengan kami. Padahal dia bicara sama siapa? Umar. Coba antum baca kisah di sirah. Maka Umar menangis. Ketika itu bersama utus sama lupa namanya Abdullah apa siapa satunya, apa Asim lah sebelah. Karena kadang-kadang Umar mengajak salah satu anaknya untuk meronda. Kalau nggak salah Asim anaknya. Ketika Umar mengatakan tawalla amrona wa nasiya halana, Umar itu orang yang menjadi penguasa kami tapi lupa setelah jadi penguasa dengan rakyatnya. Yang bersama Umar, kalau salah Asim, hendak mengingat bahwa ini Umar. Maka kalau berapa? Uskut, dipelotot sama Umar, diam kau. Apa yang terjadi? Ala rizqika ya ummah, kau tetap di sini. Aku akan kembali ke Madinah. Apa yang terjadi? Belum kembali ke Madinah, kembali ke gudang Baitul Mal, memikul gandum. Dan ketika itu anaknya Asim hendak membawa, aku yang makan yang Umar. Lah. Dan dia mengatakan, apakah kau yang akan memikul dosaku di hari kiamat? Ketika Umar mau bawa gandum untuk dibawakan ke wanita itu, anaknya mengatakan, "Dakni ya Umar, dakni ya abati, biarkan aku yang membawanya wahai abati." Apa kata Umar? "Wahyak dakni anta tahmilu wazri yaumil qiyamah." Apakah kau yang membawa, yang akan memikul beban dosaku di hari kiamat? Dakni wasya'ni, tinggalkan urusanku. Maka dia yang memikul sendiri. Terus datang memasakkan gandum. Umar yang memasakkan. Dan wanita tadi belum tahu siapa orang ini. Terus setelah memasakkan matang, anak dikasih makan. Setelah selesai, Umar mengatakan bahwa, "Ya ummah, wahai ummah, setelah ini jika kau kehabisan makanan, datang ke Madinah dan temui Umar. Jika makananmu habis, datang ke Madinah dan temui Umar. Insya Allah Umar akan menyambutmu." Padahal siapa yang bicara? Umar. Dan wanita tidak tahu. Allahu Akbar. Ada kisah lagi yang lain. Ini kisah tentang kelaparan ya. Kisah penjual susu, wanita penjual susu. Ingat kan? Seorang wanita janda punya anak gadis. Dan tadi kisahnya bahwa Umar mendapati
kejadian ketika di malam hari menjelang subuh. Umar melewati sebuah rumah sedang mendengar pertengkaran antara anak dengan ibunya. Dan Umar menguping pembicaraannya, karena kan rumah dulu kan nggak seperti sekarang terdengar ini. Apa di antara pertengkaran antara anak dengan ibunya? Si ibu mengatakan, sudah segera campur susu itu dengan air, ya kan, supaya orang tidak tahu. Tapi apa kata anak putrinya? Tidak, wahai ummah, bukankah Umar telah melarang kita untuk tidak mencampurkan susu dengan air? Apa kata ibunya? Sudah, Umar tidak tahu. Iya, inna Umar la yadri walakin rabba Umar yadri. Betul, Umar tidak tahu, tapi Rabbnya Umar tahu. La ya ummah, aku tidak mau ya ummah, wahai ummah. Apa yang terjadi kepada orang yang bersamanya? Tandai rumah ini. Itu tandai rumah ini. Itu cari calon, cara cari calon mantu kayak gitu. Antum mau ikutin cara? Kata Umar, tandai rumah ini. Wallah, dan riwayat sebut apa? Di pagi harinya Umar memanggil seluruh anak-anak laki-lakinya, Abdullah, Asim. Wahai anak-anak laki-lakiku, sungguh aku telah mendapatkan wanita yang salehah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Siapa yang berani menikahinya? Jika tidak, ayah akan maju. Betul, antum baca riwayatnya. Dia mengatakan, jika kalian tidak berani, ayah akan menikahinya. Orang dulu, orang soleh dulu, kalau dapat akhwat bagus, enggak nyuguh-nyuguh orang lain, kue, aku maju. Serius, ini enggak bohong. Umar mengatakan, jika tidak berani, aku yang maju. Abdullah, Asim, maka terdiam. Nah, kalau itu apa yang akhirnya dipilihlah Asim. Dipilihlah Asim ibn Umar. Datang langsung melamar. Dan sebelum melamar disebutkan bahwa tentang pertengkaran mereka di tadi malam, dan ibunya minta maaf. Tapi apa setelah itu? Umar berniat meminang anak gadisnya. Akhirnya apa? Menikah antara gadis penjual susu tadi dengan salah satu anaknya Umar, itu kalau salah Asim. Tahukah antum? Dari pernikahan anak gadis tadi penjual susu dengan anak Umar, lahirlah seorang laki-laki yang juga takwa, wara, alim, penguasa. Siapa dia? Cucunya dari cucu Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Dari kelahiran dua pasangan ini. Dan di antara satu titik yang menjadi Umar, kenapa menikahnya? Rasa takutnya wanita ini kepada Allah. Makanya rasa takut apa? Perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada kita sendiri. Juga kisah lain, kisah di mana Umar mendengar bagaimana melihat rasa takut seorang wanita dalam menjaga kehormatannya. Yaitu ketika Umar berjalan di malam hari juga, dia mendengar syair seorang wanita sedang bersair karena kesepian ditinggal suaminya. Yang diantara syair saya agak lupa teks syairnya, tapi inti syair, makna syairnya bahwasannya, duh, seandainya tidak ada iman di hati ini dan tidak ada rasa takut di hati ini, sungguh ranjang ini akan bergoyang. Paham maksudnya? Kinayah apa? Kinayah jika orang tidak memiliki iman dan tidak memiliki rasa takut, sungguh ranjang ini akan bergoyang ketika suaminya tidak ada. Maksudnya apa? Zina, selingkuh. Tapi karena ini wanita memiliki rasa takut dan iman di hati, sehingga apa? Beliau tetap menahan diri. Akhirnya setelah itu Umar pulang di pagi hari, bertanya kepada salah satu anaknya yang menjadi istri Nabi, siapa? Hafsah. Ya binti, wahai anakku, kam tatahammal al-mar'ah li firaqi zawjiha. Berapa lamakah bertahannya wanita ditinggal suaminya? Kata putrinya, arba'ata asyhur ya abata. 4 bulan kira-kira, wahai ayahku. Maka setelah itu Umar memberi satu ketetapan, satu keputusan bahwa orang-orang para prajurit perang yang ikut perang dalam sebuah peperangan tidak boleh lebih dari 4 bulan keluar. Artinya apa? 4 bulan harus pulang, harus digilir. Supaya apa? Supaya istri-istri ditinggalkannya punya hak untuk ditunaikan hak batinnya, masalah seksual. Kenapa? Rasa takut. Lihat, rasa takutnya Umar menjadi penguasa, khawatir rakyatnya berzina karena sebab dirinya. Paham maksudnya? Kan para prajurit perang kan yang nyuruh kan presiden gitu kan, bahasanya kan penguasa. Prajurit ikut perang kan, tapi kan istri ditinggalkan.
Umar khawatir jika para mujahid berperang di jalan Allah, tapi bersamaannya ada dosa disebabkan hak istrinya yang tinggalkan tidak ditunaikan. Dan Umar menjadi penguasa takut menjadi hisab berat di hari kiamat. Maka membuat satu keputusan bahwa para mujahid perang tidak boleh keluar berperang melebihi 4 bulan, harus pulang bergantian. Segitunya Umar. Kenapa? Karena ada rasa takut, karena berilmu, faham terhadap agama Allah, sehingga melandasi ibadahnya termasuk menjadi penguasa karena takut kepada Allah. Menunjukkan bahwa rasa takut ini bagian dari ibadah. Ada pada sholat, ada pada puasa, ada pada zakat, ada pada thalabul ilmi, ada pada jihad, ada pada rumah tangga. Seorang suami melandasi rumah tangganya karena Allah, karena ilmu syar'i. Dia khawatir berumah tangganya bukan karena Allah. Dia khawatir membimbing istrinya tidak pada syariat Allah. Dia khawatir, sehingga bentuk kekhawatirannya mengharuskan dia untuk belajar agama dan mendidik istri dengan baik. Khawatir hisab di hari kiamat tentang apa? Tentang istrinya. Maka dalam riwayat athar dari nasihat dari para ulama seperti Amr ibn Qais pernah menyebutkan ketika menjelaskan firman Allah surah At-Tahrim ayat 6, surah At-Tahrim ayat 6, beliau mengatakan innal mar'ata la tukhasamu zawjiha amama Allah yaumil qiyamah. Sungguh seorang wanita akan mempermasalahkan suaminya di hari kiamat di hadapan Allah. Dan yang mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabb, sesungguhnya aku dulu ketika di dunia suamiku hanya memberikan makanan saja secara zahir, dia tidak pernah memberikan makanan batin, pembimbing didikan agama, menggembleng adab etika. Karena masing-masing kita punya kewajiban selain nafkah harta, batin juga pendidikan agama, memahamkan agama. Maka saya katakan, kalau bapak-bapak, suami-suami pada ngaji, nggak perlu ada majelis taklim perempuan, nggak perlu. Paham maksudnya? Kalau seandainya para suami yang ngaji, belajar agama, setelah ngaji pulang didik istrinya, menyampaikan kepada istrinya, tidak perlu ada pengajian khusus perempuan, majelis taklim wanita, nggak perlu. Kenapa? Karena yang mendidik istri tanggung jawab siapa? Suami apa Ustaz? Suami. Ustaz hanya menyampaikan kepada para kepala rumah tangga, kan gitu. Ustaz, tapi istri saya ajak ngaji, alhamdulillah. Kalau gitu, tapi kan andainya harus ngaji, jangan nyuruh istri ngaji, ngaji kan ada gitu. Ada para suami nyuruh istrinya belajar, dia nggak belajar. Kenapa? Aku udah cukup cari nafkah. Kan gitu. Iya nggak banyak gitu. Nah, maka para suami pun jika landasan dalam rumah tangga karena Allah, dia akan ada rasa takut yang dengannya akan melandasi rumah tangganya khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini mungkin mukaddimah dari bab khauf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Dan sekali lagi bahwa tujuan saya mengkaji ini supaya kita faham, bukan supaya finish. Kalau finish pun udah lama finish ya, tapi kita dikit-dikit dan mengambil pemahaman. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, nggak perlu bertanya insyaallah. Paham? Pertanyaan di kesempatan yang akan datang aja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.